Oh, hai. Selamat datang di podcast monologku yang penuh dengan keceriaan dan kurangnya kebijaksanaan. Hari ini ada suatu cerita tentang gimana aku terus gagal dalam menyusun jadwal dan mengapa kegagalan sebenarnya adalah kunci sukses. Karena gini sih, bicara tentang jadwal itu kan tidak pernah terlepas dari kata-kata resolusi. Kenapa resolusi itu terjadi? Karena ya kayaknya nggak basi-basi kali kalau misalnya kita bilang tentang awal tahun ataupun tahun baru. Karena kayak ya aku tuh pengen ada perubahan di tahun ini supaya hidupku lebih baik ke depannya sehingga masa depan yang aku impikan itu tercapai. Gitu kan? Ya semoga aja. Ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ya kita semua, ya ataupun aku lah, karena sumber cerita ini juga dari aku. Dari resolusi dan keinginan yang ku buat juga bukan di tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun aku menyadari bahwasanya perbaikan diri itu penting, walaupun sampai saat ini nggak ada yang terrealisasi dengan jelas. Tidak ada yang terrealisasi dengan begitu bagus, dan hasilnya aku rasa kayaknya hidupku tuh gini-gini aja. Jadi siapkan dirimu yang untuk mendengarkan ini ya, supaya cerita ini juga menjadi penghibur di tengah malam. Ya barangkali kamu juga susah tidur dengan adanya podcast monolog ini juga. Bukan tambah ingin terlelap dalam tidur, tapi malah gak bisa tidur. Oke. Jadi gini, ya kita sering berseliweran tentang suatu quotes yang aku sampai sekarang gak tahu siapa pencetusnya, yang selalu terlintas, terbaca ataupun terdengar adalah kegagalan adalah kunci sukses, gitu kan. Jujur, siapa di antara kita yang nggak pernah mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, sehingga ya kita kayak ngerasa gagal aja dalam hal kecil itu gitu. Aku yakin kita semua itu pernah merasakannya. Namun tahu nggak bahwa kegagalan dalam menyusun jadwal sebenarnya bisa menjadi batu loncatan menuju sukses. Hal ini tuh kalau misalnya kita tetap tetap beranggapan dalam kegagalan adalah kunci sukses, ya oke lah, walaupun ada yang mengatakan ya kalau gagal aja gitu, kalau sukses saja. Tapi kan baik itu gagal ataupun sukses, itu tuh tergantung dari mindset kita gimana kan. Kayak ya kalau misalnya kita termindset bahwasanya kegagalan yang kita lakukan hari ini adalah kunci sukses, dan poinnya itu kita tetap melakukan hal tersebut dan kita tetap memperbaiki hal-hal yang membuat kita gagal. Yang sering terjadi itu adalah pada saat kita gagal dan kita mengeluarkan kegagalan adalah kunci sukses. Itu tuh ketika gagal ya udah menyerah dan nggak mencoba lagi sama sekali gitu. Gitu sih. Jadi gini. Pertama-tama, mari kita bicara tentang betapa sulitnya menyusun jadwal yang efektif. Ini dari skala jadwal dulu ya, soalnya kayak yang sering hal terdekat dalam aku rasa kayaknya aku tuh masih gagal lah dalam menyusun jadwal. Ya udah kita wishlist tapi masih kayak nggak tercentang nih gitu. Ibaratnya kayak hari ini ada berapa wishlist tapi yang tercentang cuman 2 gitu. Ya di situ aku kayak ngerasa gagal dalam menyusun jadwal yang efektif. Aku tuh selalu bersemangat untuk membuat daftar dan mengatur waktu dengan rapi. Ya kayak awal-awal tuh kayak nanti ini, nanti begini, nanti begitu gitu. Nah pada saat nulis tuh kayak wah semangat aja gitu. Tapi entah bagaimana kayak selalu ada halangan yang muncul. Kadang-kadang aku
terlalu optimis dengan waktu yang aku miliki. Dan akhirnya terjebak dalam kegiatan yang berlarut-larut. Bukan hanya itu, terkadang aku juga tergoda sama goda-godaan yang kayaknya ini lebih seru lah daripada merealisasikan wishlist. Salah satu contoh godaannya adalah ya nonton TikTok yang tadinya cuma sekian menit, tahu-tahu udah 3 jam aja ini gitu. Ataupun stalking mantan. Oke, namun dibalik semua kegagalan itu, ya aku menyadari, aku belajar banyak tentang diriku sendiri dan aspek psikologis yang terlibat dalam menyusun jadwal. Aku menyadari bahwa seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri ketika kita nggak mencapai semua yang telah kita rencanakan. Kita cenderung merasa bersalah dan merasa bahwa kegagalan itu buruk. Padahal ya kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Aku mulai melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap kali aku gagal menyusun jadwal dengan baik, aku nyoba untuk memahami apa yang nggak berfungsi dan kayak mana aku dapat memperbaikinya. Karena ya aku tuh pengen dari kegagalan tersebut mengambil suatu pembelajaran kayak untuk lebih realistis dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan juga untuk memberikan diri waktu luang yang seimbang. Karena ketika kita memulai dalam tanda kutip perubahan, ya nggak langsung berubah gitu total gitu. Memulai dari hal kecil yang kita bisa, ya walaupun tujuan kita ya besar gitu, tapi kayak mulai aja dulu. Dan yang kita mulai aja dulu ya hal-hal yang kecil-kecilan gitu sih. Kegagalan juga mengajarkan kita tentang fleksibilitas dan adaptabilitas. Terkadang rencana kita itu kan nggak berjalan sesuai yang kita inginkan, dan itulah saat kita harus mampu beradaptasi. Aku belajar untuk nggak terlalu kaku dengan jadwal yang udah aku buat dan memberikan diriku sendiri ruang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang gak terduga. Karena yang sering membuat kita malas dengan wishlist kita sendiri, karena pada saat kita menulis itu kan penuh dengan semangat. Nah, pada saat kita semangat itu kadang ada hal-hal yang kita lupa bahwasanya ini tuh terlalu besar bagi kita gitu. Ya memang tujuannya bagus gitu kan, tapi yang dimaksud dalam wishlist itu nggak melakukan hal yang kecil-kecilan, langsung besar aja gitu. Nah itu yang membuat kita itu pada saat mau realisasi gitu, kayak ngerasa berat dan kita butuh adaptasi akan hal itu. Ya satu contoh dalam hal mengerjakan skripsi, kayak pokoknya di tahun 2024 nih skripsiku harus ACC dan aku harus wisuda. Ya terserah, entah itu di pertengahan, entah itu di akhir, intinya wisuda gitu. Satu contoh nih gitu kan. Di wishlist kita buat pokoknya setiap hari itu harus mengerjakan skripsi gitu. Pokoknya nggak ada patokan berapa halaman atau berapa paragraf atau gimana gitu. Pokoknya dalam satu hari itu wishlist kita, jam sekian-sekian buka laptop ngerjain skripsi gitu. Nah pada saat kita ingin membuat skripsi yang tergambar dari pikiran kita, itu harus skripsi yang kita buat harus banyak gitu. Ya kalau bisa siap pada hari itu gitu.
Jadi kayak terkesan berat dalam menjalankan wishlist tersebut gitu. Tetapi kalau misalnya kita buat wishlist itu adalah dalam sehari seminim-minimnya 1 halaman, seminim-minimnya lagi ya 1 paragraf. Karena pada saat kita membuat seperti itu dan pada saat kita baca, ya kita ngerasa kayak masa iya 1 halaman aja berat gitu kan, masa iya 1 paragraf aja berat gitu, kayaknya easy lah gitu. Nah itu ketika kita buat tentang wishlist kita tersebut, ketika kita merealisasikan wishlist kita tersebut, yang ada di pikiran kita itu udah tidak rasa beban lagi dalam menjalankan itu. Jadi kayak ya easy-nya ini cuma 1 paragrafnya gitu kan. Setelah ini udah aku centang, aku lanjutkan lagi, ataupun ya main game lah untuk ngilangin suntuk ini gitu. Ya salah satu contohnya seperti itu. Dan tentu aja memang itu tuh nggak bisa dipungkiri bahwa ada momen-momen lucu di balik semua kegagalan dalam menyusun wishlist tersebut ataupun jadwal. Kayak satu kali aku berusaha keras untuk melakukan segala sesuatu sesuai jadwal, tetapi ternyata ya aku keliru dalam membaca jam dan datang terlambat ke semua pertemuan. Itu adalah momen yang membuat aku kayak tertawa pada diri sendiri dan menyadari bahwa hidup itu nggak selalu serius. Hal ini tuh ada kaitannya tentang undangan. Kayak jam sekian aku tuh pergi undangan nih, kan ini terjadwal. Ya ini kita kesampingkan tentang wishlist upgrade diri, tentang wishlist resolusi gitu. Ini kocak sih. Jadi pernah itu aku mau pergi undangan. Undangannya itu di hari Sabtu malam Minggu, dan tanggal berapa itu aku lupa gitu kan. Terus yang pertama aku nggak tahu hari, yang kedua aku nggak tahu tanggal gitu. Di hari Jumatnya, dan aku juga nggak tahu itu hari Jumat. Tahu nggak ya? Kok? Ya tahu, aku tahu itu di hari Jumat, tapi nggak tahu itu tanggal berapa. Nah pada saat aku berangkat, aku bertanya-tanya ke diriku sendiri, masa iya pestanya Jumat malam Sabtu gitu kan? Kayaknya enggak lah gitu. Tapi di saat aku bertanya tentang diriku sendiri, aku tuh nggak buka undangan gitu. Nggak aku tengok lagi undangannya hari apa, tanggal berapa gitu. Karena aku rasa kayaknya tanggal sekarang lah gitu. Tapi aku pada saat itu nggak tahu hari itu tuh tanggal berapa gitu. Yang aku tahu ini hari Jumat malam Sabtu. Kayak ada kejanggalan aja gitu kan. Terakhir ya udah gitu, berangkat aja lah. Berangkat. Sebelumnya chattingan juga sama temen gitu kan. Kayak dia ngechat, aku udah di sini nih. Kapan kamu OTW gitu kan. Nah hal itu tuh yang meyakinkan awak kayak kayaknya pestanya hari Jumat malam Sabtu nih gitu. Dan ternyata udah mandi segala macam udah selesai nih, kayak ya udah berangkat gitu kan. Saat udah ngebayangin nanti sana ketemu ini, ku telepon lah segala macam, udah janjian nih gitu kan sama temen yang kita jumpa di undangan itu gitu. Dan ya anehnya pun si teman ini nggak bilang kenapa nggak datang besok aja, kan acaranya besok gitu. Enggak, justru dia kayak yaudah datanglah kau gitu ya. Ya udahlah. Jadi pada saat datang kok sunyi gitu kan di lokasi. Memang dari segi pelaminannya itu udah terdekor lah, udah rapi gitu. Mikir loh kok sunyi tapi masih jam segini gitu kan. Pokoknya tuh masih jam di bawah jam 9 tuh. Terus kayak nggak ada tanda-tanda bahwasanya ada pesta, bahwasanya ya anggaplah pestanya itu selesai, tapi kayaknya enggak lah gitu. Enggak gitu. Jadi aku coba buka undangan itu lagi. Kebetulan undangannya itu di WhatsApp. Aku buka lagi undangannya, aku tengok harinya, aku tengok tanggalnya, baru kayak anjir nih salah tanggal, salah hari juga gue. Rupanya Sabtu malam Minggu.
Yang tadinya aku mau ngabarin temanku, gara-gara tahu itu aku kayak nggak jadilah, malu awak. Jadi terakhir tanpa ngabarin gitu, ya udah langsung balik aja. Langsung balik. Di perjalanan aku kayak ya udahlah, nggak usah ngabarin gitu. Ya kalaupun ditanya nggak jadi datang aja gitu, biar nggak malu-malu kali gitu kan. Ya untungnya pas aku udah sampai rumah lagi nggak ditanya gitu. Dan pas sampai rumah juga ketemu temen yang tadinya dia tahu aku mau pergi undangan gitu. Kado balik, loh kok balik lagi, kata dia gitu. Aku itu salah tanggal cok, aku bilang gitu. Ya dia ketawa kan, wah makanya dilihat dulu kok bisa gitu. Ya aku nggak nengok karena aku rasa kayaknya hari ini pestanya, rupanya enggak gitu. Jadi kayak wah itu kayak suatu hal yang sedikit memalukan sih. Tapi aku yakin orang-orang yang dengar podcastku juga bukan orang-orang yang aku kenal, jadi kayak tabrak aja lah gitu. Dan ya jadi mari kita hadapi kegagalan ini dengan senyuman. Mari kita gunakan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah bahwa kegagalan adalah kunci sukses yang tersembunyi, dan melalui kegagalan kita dapat menemukan jalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Oke, kayaknya itu aja sih. Terima kasih udah ngedengerin cerita ini tentang kegagalan dalam menyusun jadwal. Aku harap ini bisa menjadi hiburan dan juga inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan ini. Oke, bye-bye. Bam.